Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Flow Learning ya, untuk kelanjutan dari series 5 webinar resiko. Nah, perkenalkan, nama saya Agus Wibowo, PLT Asisten Manajer SDM dan Umum, dan sekaligus juga sebagai change agent di pabrik gula Sudono. Oke, baik, kita langsung aja ya Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini terkait dengan penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Fraud merupakan strategi yang dapat berdampak signifikan terhadap keuangan, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi fraud ini penting ya Bapak Ibu sekalian, harus menjadi bagian integral dari budaya resiko dan sistem pengendalian internal organisasi. Next. Pencegahan fraud dilakukan melalui penerapan fraud risk management yang terstruktur dan terintegrasi dengan model 3 lini. Lini pertama, sebagai pemilik resiko nih, kita pemilik resiko di setiap bagian ya Bapak Ibu, kita melakukan pekerjaan kita. Di situ kita sebagai risk owner. Nah, bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan resiko fraud dalam proses bisnis. Nah, lini kedua berperan dalam fungsi manajemen resiko dan kepatuhan. Sedangkan lini ketiga itu memastikan efektivitas pengendalian melalui audit internal. Demikian ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan. Next, fraud risk management itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pertama, penetapan kebijakan FRM, fraud risk management, saya singkat FRM ya nanti saya berikutnya, yang menunjukkan komitmen pimpinan. Jadi setiap pimpinan punya komitmen terhadap FRM-nya. Pelaksanaan fraud risk assessment itu juga menjadi bagian dari ini. Secara komprehensif, penyusunan dan penerapan fraud control plan yang mencakup pengendalian preventif, kemudian detektif, kemudian pelaporan dan investigasi fraud, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan FRA. Oke. Kemudian FRA dilakukan dengan melibatkan berbagai unit bagian. Kalau kita di pabrik gula ini kan ada terdiri dari 5 bagian ya Bapak Ibu. Jadi ini bagian masing-masing itu melakukan FRA. Kemudian mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Naik dikit. Berbagai jenis fraud serta menggunakan konsep fraud triangle untuk menilai kemungkinan dan dampak resikonya Bapak Ibu sekalian. Nah, next ini pemilik resiko atau risk owner yang memiliki peran kunci. Nah, ini di masing-masing bagian tadi ya Bapak Ibu saya jelaskan dalam mengidentifikasi resiko fraud, kemudian menyusun register dan peta resiko, menetapkan mitigasi yang tepat, serta memantau indikator kinerja dan risiko. Sementara itu, pimpinan organisasi berperan dalam menetapkan tone of the talk, membangun budaya anti fraud, memastikan ketersediaan sumber daya, dan mengawasi efektivitas penerapan FRM. Oke, next. Kemudian kemampuan deteksi fraud perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan think like fraudster. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Kadang kita melihat data itu ya kesulitan juga ya, data itu asli atau palsu, kemudian ada beberapa titik manipulasi kita juga nggak tahu. Nah, ini yang penting, yaitu memahami pola pikir dan modus pelaku fraud. Paling nggak ini kita bisa selalu mengidentifikasi, scan lah ke bawahan kita, atasan kita, kemudian kolega secara horizontal, ya, itu kita nggak apa-apa Bapak Ibu menilai sesuatu itu penting. Kemudian hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi, pembelajaran dari kasus-kasus fraud
analisis proses bisnis, kontrol self assessment, serta pembinaan dan rotasi SDM ke fungsi kepatuhan dan audit internal. Nah, rotasi SDM ini penting ya, karena kalau seseorang di satu job position aja itu nanti dia akan terlalu bukan selain nyaman dan ahli, tapi ada kepentingannya dirinya sendiri bisa masuk di situ Bapak Ibu. Kemudian salah satu tantangan utama dalam pencegahan fraud adalah rendahnya efektivitas whistleblowing system WBS yang disebabkan oleh lemahnya kebijakan, rendahnya kesadaran pegawai, kurangnya jaminan anonimitas, serta ketidakjelasan tindak lanjut laporan. Anonimitas, paham ya Bapak Ibu? Jadi ini kan kurangnya jaminan anonimitas, itu maksudnya anonimnya ya. Misalnya kita menyampaikan sesuatu, kan identitas kita yang menyampaikan itu kan juga harus anonim ya. Jadi tidak diketahui yang menyampaikan itu siapa, itu penting. Karena itu suatu jaminan bahwa dia tidak dibully akhirnya gitu. Endingnya seperti itu. Nah kemudian oleh karena itu penguatan WBS menjadi elemen penting dalam sistem deteksi dini fraud ini. Next, melalui penerapan FRM yang konsisten, kepemimpinan berintegritas, peran aktif pemilik resiko, budaya sadar resiko, serta sistem pelaporan yang efektif, perusahaan dapat memperkuat pencegahan dan deteksi fraud serta berkelanjutannya sistem pencegahan dan deteksi ini. Mungkin singkat sesingkat ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Tapi ini saya harapkan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan pekerjaan, untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian akan resiko dan kemungkinan bisa jadi ya ada fraud juga gitu. Jadi kita menjaga diri kita masing-masing sebagai risk owner. Mungkin saya akhiri demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.